Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh Nusantara. Pada pekan kali ini saya akan kembali membahas artikel yang terkait dengan budidaya ternak kambing. Namun kali ini yang akan saya bahas yaitu manfaat susu kambing bagi kesehatan manusia. Jadi ini pengayaan artikel aja lah ya. Secara umum artikel ini saya dapatkan dari portal hellosehat.com. Jadi artikelnya lumayan panjang. Nah, supaya lebih efektif saya akan membaginya dalam 2 chapter, di mana chapter yang pertama saya akan membahas kandungan gizi dan nutrisi susu kambing bagi kesehatan manusia dan dalam 4 manfaat susu kambing. Kemudian nanti pada pekan berikutnya, pada chapter yang kedua, saya akan membahas 3 lagi manfaat susu kambing dan beberapa amaran yang menjadi risiko yang kita hadapi jika kita mengkonsumsi susu kambing di dalam jumlah yang berlebih. Sama dengan kita mengkonsumsi daging kambing, juga ada risikonya apabila berlebih. Maka jika kita mengkonsumsi susu kambing juga ada risikonya. Tapi berdasarkan pengalaman saya itu di tahun 2009 pernah mengalami kecelakaan, dan banyak orang yang menganjurkan untuk mengkonsumsi susu kambing. Dan secara umum saya mendapatkan manfaat yang besar dari mengkonsumsi susu kambing. Tapi saya konsumsi selama dalam masa perawatan saja. Nah, selain dagingnya, susu dari kambing juga bisa dimanfaatkan untuk konsumsi kita manusia. Susu dari hewan herbivora ini mengandung banyak nutrisi yang tidak kalah dengan susu sapi. Dalam kesimpulan saya, susu kambing itu jauh lebih efektif di dalam memberikan kontribusi nutrisi bagi kesehatan kita dibanding susu sapi. Nah, apa saja yang nutrisi yang terkandung di dalam susu kambing? Saya akan membahasnya lebih dalam. Dibanding susu kambing, susu sapi memang secara umum lebih populer. Pasalnya di pasaran kita akan lebih mudah menemukan susu sapi dalam berbagai jenis olahannya seperti keju, yogurt, apalagi ya, dan olahan lainnya ketimbang susu kambing. Meskipun begitu, susu kambing juga tidak kalah menyehatkan. Di bawah ini berbagai kandungan zat gizi yang ditemukan dalam 100 ml susu kambing. Diantaranya adalah kandungannya itu ya: air 85,9 gram, energi 64 kalori, protein 4,3 gram, lemak 2,3 gram, karbohidrat 6,6 gram, kalsium 98 gram, fosfor 78 gram, besi 2,7 mg, natrium 35 gram, kalium 160 mg, dan tentu saja mineral yang lain gitu ya. Berbagai zat gizi yang terkandung di dalam susu kambing tentu memiliki manfaat masing-masing yang tentu saja berbeda. Banyak penelitian yang mengamati kandungan nutrisi dan potensi manfaat susu kambing bagi kesehatan manusia. Di antaranya yang pertama, susu kambing baik untuk kesehatan jantung. Susu kambing punya kandungan kalium, yaitu mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Tertulis bahwa pada takaran 100 ml jumlah kalium pada susu kambing mencapai 160 mg yang saya sebutkan tadi.
Nah, kalium pada susu kambing ternyata dapat menjaga tekanan darah agar lebih tetap stabil. Caranya dengan mengurangi kadar natrium di dalam tubuh. Kadar natrium yang berlebihan dapat memicu naiknya tekanan darah. Semakin tinggi tekanan darah, maka tugas jantung yang bertugas untuk memompa darah itu tentu harus lebih keras lagi gitu ya. Sebaliknya jika tekanan darah ini lebih terkendali, lebih stabil, maka kesehatan jantung tentu akan lebih terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan sel-sel tubuh. Kita ketahui bahwa sel tubuh itu setiap saat, setiap hari itu mengalami kerusakan gitu ya. Selain membantu mengendalikan tekanan darah, kalium pada susu kambing ditemukan pada banyak sel tubuh, misalnya sel otot, sel darah merah, organ hati, dan tulang. Itu artinya sel di dalam tubuh akan bekerja dengan baik jika asupan kalium ini tercukupi dengan stabil setiap harinya. Bukan hanya kalium, susu kambing juga mengandung asam amino triptofan. Tidak hanya membantu menjaga kesehatan saraf, asam ini juga berperan dalam pembentukan hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur suasana hati ya, agar lebih tenang, rileks, ceria, dan itu membantu kinerja organ tubuh agar lebih stabil. Kemudian yang ketiga, mendukung kesehatan sistem pencernaan terutama di bagian usus. Sebenarnya kalau di dalam perut kita itu terdapat bakteri yang baik yang membantu proses pencernaan, itu semuanya selesai gitu ya. Namun jumlah bakteri baik ini tergantung dengan jenis makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, untungnya susu kambing mengandung prebiotik, yaitu makanan untuk si bakteri baik tadi gitu ya. Dia memberikan nutrisi pada bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan kita. Jika jumlah bakteri baik di dalam tubuh normal atau bahkan meningkat, maka proses metabolisme tubuh ini akan lebih baik. Bakteri tersebut nantinya akan membantu kinerja usus di dalam mencerna makanan dan melewati bakteri-bakteri jahat yang setiap saat bisa menyerang. Itu artinya susu kambing juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dengan memperkaya bakteri baik tadi. Nah, keempat, meningkatkan pH di dalam tubuh. Nah, ini merupakan salah satu hal yang cukup sulit diterapkan dalam pola kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mendapatkan pH balance yang seimbang gitu ya, karena kita hidup di Indonesia yang tropis, kemudian banyak paparan radiasi, kemudian ya mungkin air tanah yang kita gunakan itu pH-nya tidak seimbang itu. Nah, pH atau potensial hidrogen merupakan tingkat asam atau basa di dalam suatu zat. Bukan hanya pada makanan atau minuman saja, tubuh kita juga memiliki standarisasi terhadap pH yang normal, yaitu antara 7 sampai 7,4 normally. Tetapi sejumlah masalah kesehatan itu dapat membuat tubuh kita menjadi terlalu asam. Misalnya kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya asam gitu ya, seperti gulai, rendang. Mohon maaf, itu asam sekali. Kadar keasaman pada tubuh yang tidak ideal ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat kita menjadi rentan terhadap penyakit, jadi mudah jatuh sakit. Untuk menstabilkan tingkat pH di dalam tubuh, kita perlu mengontrolnya dengan asupan makanan dan minuman. Salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi susu kambing. Susu ini mengandung asam amino, L-glutamin yang sifatnya basa atau alkali ya, sehingga membantu menormalkan kembali pH tubuh yang asam dan meningkatkan sistem imun manusia secara alami. Karena itu memang yang kita butuhkan untuk melawan keasaman tadi atau pH yang tidak seimbang. Demikian narasi yang bisa saya hadirkan pada pekan kali ini. Sebelumnya saya tetap mendapat mengharapkan dukungan
dari rekan-rekan semuanya untuk tetap mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin bersinar, semakin memberikan memberikan wawasan yang baru dan berbeda, yang tujuan akhirnya tentu saja produktivitas gitu ya. Tetap semangat, siap-siap untuk menghadapi musim kemarau. Kambingnya dikasih minum. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.